Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Diah Indriati dari Kimia FMIPA UPI 2019. Di sini aku dapat tugas mata kuliah Pancasila dari Pak Supriyono, yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, di sini aku mau ngejelasin apa sih ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasan itu sendiri. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan memiliki makna bahwa nilai-nilai dari 5 sila Pancasila harus menjadi basis atau pondasi yang mendasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sering sebut IPTEK, agar kemajuannya tidak terlepas dari akar-akar nilai dan norma sosial budaya yang telah melekat di Indonesia. Lalu, seberapa penting sih Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan? Para ilmuwan harus menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu agar ketika mereka ingin mengembangkan suatu ilmu, suatu teknologi, mereka memiliki sifat tanggung jawab bagi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Jadi mereka tidak akan merusak baik dari segi lingkungan maupun manusianya itu sendiri. Lalu konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan ada 4 poin nih. Yang pertama, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharuskan menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, setiap perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa atau disebut indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Yang sebelumnya aku ngejelasin konsep secara keseluruhan. Yang sekarang konsep dari tiap sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. IPTEK itu sendiri adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. IPTEK juga berperan penting dalam menanamkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, sila ini mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Lalu, untuk aku sebagai mahasiswa, seberapa penting sih Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Jadi Pancasila ini untuk memperlihatkan peran sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Jadi untuk para mahasiswa yang nantinya calon-calon sarjana, calon-calon ilmuwan akan memberikan kontribusi kepada Indonesia, akan memberikan kemajuan terhadap IPTEK Indonesia, harus memegang Pancasila sebagai dasar agar tidak melenceng dari norma-norma yang telah berlaku di Indonesia. Mungkin segini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku paparkan sebelumnya dapat membantu, dapat menambah pengetahuan, dan dapat menjadikan semangat untuk kita sebagai mahasiswa
memberikan kontribusi yang lebih terhadap Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata dan pemilihan diksi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.